Jika kamu bayangkan negara dengan pantai tropis, musik salsa di jalanan, dan mobil klasik warna-warni berlalu lalang, mungkin yang kamu pikirkan itu adalah Kuba. Ya, di balik pesona wisata dan budayanya yang eksotis, Kuba juga punya sejarah revolusioner yang dramatis, sistem pemerintahan yang unik, dan kehidupan masyarakat yang tidak selalu mudah. Nah, di video kali ini, kita akan membahas tuntas tentang negara Kuba, mulai dari sejarah perjuangan, tantangan yang masih dihadapi, sampai budaya dan kehidupan sehari-hari orang Kuba yang super menarik. Kuba awalnya adalah koloni Spanyol selama ratusan tahun, sampai akhirnya merdeka di awal abad ke-20 dengan bantuan Amerika Serikat. Tapi setelah itu, Kuba justru jadi negara yang dipenuhi konflik politik dan ketimpangan sosial. Lalu datanglah Fidel Castro dan Che Guevara yang memimpin revolusi Kuba tahun 1959. Pemerintah lama digulingkan dan Kuba berubah jadi negara komunis satu-satunya di belahan barat. Namun, runtuhnya Uni Soviet pada awal 1990-an mengisolasi Kuba lebih jauh lagi, membawa apa yang oleh orang Kuba secara halus disebut periode khusus. Masa di mana penyebaran kekurangan dan ketidakpastian keuangan. Pada awal abad ke-21, Kuba telah melonggarkan beberapa kebijakan ekonomi dan sosialnya yang lebih ketat. Tetapi Amerika Serikat melanjutkan embargo ekonomi selama puluhan tahun terhadap rejim Castro, meskipun pengumuman pada Desember 2014 tentang dimulainya kembali hubungan diplomatik antara kedua negara yang menjanjikan penghapusan embargo itu. Setelah itu, Kuba masuk ke masa sulit karena embargo ekonomi dari Amerika Serikat yang membuat banyak barang impor jadi langka. Tapi mereka tetap bertahan, bahkan dikenal sebagai negara yang tangguh secara sosial. Fakta menarik negara Kuba yang pertama adalah garis pantai Kuba yang panjang, berarti rumah bagi sekitar 200 teluk dan 250 pantai. Menurut Kuba Direct, dimanapun kamu berada di tanah air tidak akan pernah jauh dari laut. Dengan sejumlah besar garis pantai yang dikombinasikan dengan iklim Karibia yang hangat, tidak heran mengapa Kuba menjadi tujuan liburan yang populer. Banyak pantai yang secara konsisten diperingatkan sebagai yang terbaik di dunia. Pantai Varadero misalnya, menempati posisi kedua di dunia untuk penghargaan Traveler Choice 2019 dari TripAdvisor. Sebagian besar orang mungkin mengenal Kuba sebagai negara sosialis seperti halnya Korea Utara saat ini, di mana masyarakatnya tertutup dan kaku. Fakta yang ada menunjukkan bahwa masyarakat Kuba, sebagaimana tipikal sebagian masyarakat Amerika Latin lainnya, sangat ramah dan terbuka. Mereka akan dengan cepat menjadi akrab dengan orang yang baru dikenalnya. Apabila kita terbuka dan sudah mengenal mereka menganggap kita sebagai bagian dari keluarganya. Di Kuba juga terdapat kebiasaan untuk menempelkan pipi kiri dan kanan apabila bertemu dengan orang lain yang sudah dikenal maupun yang baru dikenalnya. Hal ini merupakan cara mereka mengucapkan salam yang juga merupakan warisan bangsa Spanyol. Selama sekitar 400 tahun, Kuba merupakan pulau milik kerajaan Spanyol. Saat ini, 37% masyarakatnya merupakan keturunan Spanyol. Cerutu Kuba terkenal di seluruh dunia dan tidak hanya dibuat untuk ekspor. Cerutu sangat populer di semua kelas sosial di Kuba, tidak seperti di banyak negara lain di mana mereka dipandang sebagai domain eksklusif orang kaya. Cerutu Kuba terbuat dari campuran daun tembakau yang telah diawetkan 2 kali, menghasilkan asap yang halus dan beraroma. Bagaimana mereka dibuat juga memiliki peran besar dalam popularitas mereka di seluruh dunia. Menjadi pembuat cerutu di Kuba membutuhkan pendidikan selama berbulan-bulan, dan mereka masih dilinting dengan tangan yang menghasilkan cerutu berkualitas tinggi, yaitu tidak terlalu ketat, tidak terlalu longgar, tetapi pas. Kuba adalah salah satu dari sedikit tempat di bumi di mana kamu dapat menemukan mobil klasik Amerika di jalan dalam jumlah besar. Hal ini akan mengingat kembali sebelum revolusi komunis dan embargo Amerika yang dihasilkan, yang melihat ekspor mobil ke pulau itu dan dibatasi. Para pemilik kendaraan klasik di Kuba biasanya mengganti mesin bawaan dengan mesin diesel.
Mesin diesel dipilih karena lebih mudah dirawat dan cenderung irit bahan bakar. Mobil-mobil jadul di Kuba banyak yang sudah dimodifikasi supaya bisa menyesuaikan zaman. Selain dapur pacu, area interior biasanya juga turut dirombak untuk memberikan penumpang kenyamanan lebih dalam kabin. Sektor interior akan direnovasi seperti kondisi saat pertama kali dibeli agar kesan klasiknya tidak hilang. Di Kuba, mobil-mobil klasik ini masih digunakan untuk sarana transportasi sehari-hari. Di jalanan ibu kota Havana misalnya, mobil klasik Amerika banyak dipakai sebagai armada taksi yang disebut Almendros. Tak hanya untuk taksi, mobil-mobil klasik di Havana juga kerap dimanfaatkan sebagai mobil wisata. Saat ini, tercatat ada lebih dari 70.000 mobil 1956 yang masih digunakan di jalanan Kuba. Kebanyakan merek Amerika seperti Chevrolet, Ford, Cadillac, dan Dodge. Pemilik mobil klasik Kuba merasa bangga karena telah memiliki kendaraannya lebih dari 50 tahun. Tak heran jika mereka menjadikannya mobil sebagai aset berharga. Jadi, itulah sekilas cerita tentang Kuba, negara yang unik dengan sejarah panjang, tantangan ekonomi, tapi juga budaya yang penuh semangat dan berwarna. Bagaimana menurut kalian? Fakta apa yang membuat kalian penasaran? Atau mungkin kalian ingin kita bahas lebih dalam soal kehidupan masyarakat di sana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan video seru lainnya dari berbagai penjuru dunia. Sampai jumpa di episode selanjutnya.